Amin, puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Saudara senang pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Saya menyapa saudara juga yang ada di rumah bergabung dengan kami dalam channel YouTube kami. Selamat datang di GPD Elohim. Kami rindu satu saat juga saudara boleh bergabung on site di gereja ini. Puji Tuhan. Sebagaimana saudara lihat, kami sudah mengupgrade ya lighting. Ya, lightingnya di-upgrade sehingga di kamera di YouTube itu bisa ditampilkan lebih terang lagi, dan juga kita tidak perlu lagi menyewa pada event-event Paskah, Natal dan lain-lain. Ya, puji Tuhan. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini. Iya, puji Tuhan. Ya. Besok hari, sebagaimana sudah diumumkan bahwa kita akan memulaikan rangkaian doa puasa kita selama minggu itu, 1 minggu itu. Dari pagi tentunya puasa sudah berjalan, dan sore harinya 6:30 saudara boleh datang bergabung bersama dengan kami di gereja ini untuk fellowship ya, dan selanjutnya jam 7 kita masuk ke dalam doa pemulihan ya. Ruangan ini akan dirombak dan saudara boleh datang bersama-sama kita berdoa, dan kalau pulang nanti sehabisnya ibadah ini di belakang saudara dapat mengambil ini form permohonan doa ya, saudara boleh ambil, saudara boleh isi, dan kemudian nanti saudara bawa kembali pada besok hari sore hari ya jam 7 ya, dan kita akan berdoa bersama-sama setelah berbuka puasa tentunya. Puji Tuhan. Baiklah, haleluya. Saudara, Lukas pasal 3, mari kita baca masuk dalam firman Allah di Lukas 3 ayat 21 dan 21 saja. Puji Tuhan. Saudara senang pagi hari ini, haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan tema khotbah berhubungan tentu dengan doa kita adalah tentang kehidupan doa Yesus. Kehidupan doa daripada Yesus, ya. Dan saudara, kita tahu bahwa Yesus itu faktanya dalam Alkitab, dia berdoa. Dia seorang yang suka berdoa, ya, itu Yesus. Lukas pasal 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang, garis bawahi, sedang berdoa, terbukalah langit. Ya. Jadi saudara perhatikan dalam ayat 21 ini, ketika Yesus dibaptiskan, maka posisi dia ya sebelum saudara dan sementara dibaptis, dia sedang berdoa. Ini mungkin satu-satunya yang diceritakan dalam Alkitab, khususnya keempat Injil, Injil Lukas, yang menggambarkan posisi Yesus waktu dibaptis itu berdoa, saudara. Dan kalau saudara lihat gambar-gambar, saya nggak tahu ya, saudara lihat adegan dalam film tentang Yesus waktu dia dibaptis, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan mungkin ya dia tidak berdoa. Ya, saya belum pernah melihat saudara di gambar-gambar tersebut Yesus sedang berdoa waktu dibaptis. Tapi sebenarnya Alkitab katakan khusus dalam Injil Lukas dia sedang berdoa sebelum dia dibaptis. Pada saat dia dibaptiskan, jadi dia bukan hanya dibaptis ya, tapi pada waktu dibaptiskan dia sedang berdoa ya. Dan saudara sungguh mengherankan kalau saudara baca dalam Alkitab, betapa seringnya Alkitab memperlihatkan kepada kita tentang kehidupan doa dari Yesus ya. Di satu ayat dikatakan bahwa Yesus berdoa sebagaimana kebiasaannya, kalau nggak salah dalam Injil Markus itu. Di ayat lain dikatakan dia pergi ke satu tempat untuk berdoa. Di tempat lain juga dikatakan dia berlutut dan berdoa. Alkitab mengatakan di Taman Getsemani, saudara, Yesus berdoa begitu intens, saudara, sampai keringatnya itu bercampur dengan darah di Taman Getsemani. Di tempat lain Alkitab juga mengatakan dan dikatakan dia bangkit dari posisi dia berdoa. Di tempat lain juga dikatakan saudara bahwa dia berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya.
Jadi dari ayat Lukas tadi kita lihat bahwa dari awal pelayanan Yesus, ya, perhatikan bahwa pelayanannya dimulai dengan dia berdoa. Itu Alkitab mencatat, ya. Saudara, bukan setelah dia dibaptis, kemudian dia keluar dari air, kemudian Roh menuntun dia ke padang belantara untuk berpuasa, kemudian dia kembali dari padang belantara dengan kuasa Allah dan mulailah mujizat-mujizat dalam hidupnya. Bukan. Sebelum itu Yesus didapati sedang berdoa sebelum dan saat dia masuk ke dalam air untuk dibaptiskan. Ya, jadi dari awal pelayanan Yesus, Injil Lukas mencatat dia berdoa, saudara. Ya. Jadi saudara, baptisan air apa itu? Ya, Yesus dibaptis. Baptisan air sebenarnya adalah satu tindakan ketundukan. Baptisan air adalah satu tindakan ketaatan kepada Bapa Sorgawi. Jadi saudara perhatikan dalam baptisan Yesus bukan hanya taat, bukan hanya tunduk kepada Bapa Sorgawinya, tapi dia juga berdoa. Dia juga berdoa kepada Bapa. Dan kalau saudara belajar dari kitab pertama Alkitab, itulah kitab Kejadian. Saudara, dalam kitab Kejadian kalau kita lihat saudara bahwa doa dan persekutuan dengan Tuhan itu adalah menjadi bagian dari tujuan kehidupan manusia. Saya ulangi lagi saudara. Di kitab awal Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa saudara, doa dan persekutuan dengan Tuhan adalah bagian dari tujuan hidup manusia di bumi ini. Ya. Bagian utama dari tujuan saudara hadir berada di bumi ini, kalau kita lihat, adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk berdoa. Bukan hanya bekerja, saudara. Tapi juga berdoa, bersekutu dengan Allah. Ya, saya pikir saudara kita seringkali terlalu atau tidak selalu menyadari untuk kepentingan tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan untuk berdoa. Ya saudara berdoa juga, tetapi mungkin intensitas doa saudara ya sambil lalu. Ya pokoknya asal ada saudara ya. Saya ingin supaya saudara di gereja ini kita lebih lagi, dan ini sudah kita tekankan berkali-kali bahwa gereja kita adalah gereja yang berdoa. Itu kerinduan kami. Ya. Supaya saya ingin lebih banyak lagi doa, pujian dan sembahan kepada Allah dalam kehidupan saya pribadi. Di rumah saudara, di gedung gereja ini saudara. Ini gedung gereja bukannya dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain, tapi juga inilah rumah doa. Itulah keinginan kita, itulah keinginan saya dan saudara. Ya, saya ingin lebih banyak lagi berdoa di rumah saudara, berdoa mungkin juga di mobil saudara-saudara. Saya ingin lebih banyak lagi berdoa mungkin di tempat pekerjaan saudara. Ya, jadi kita perlu menjadi orang-orang yang berdoa, yang percaya katakan amin. Nah perhatikan, jika Yesus, kalau Tuhan Yesus terus menerus kita ketemukan dalam Alkitab dia berdoa. Kalau kita Yesus dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang, dikatakan dia bangkit untuk berdoa. Dia bertelut untuk berdoa, saudara. Kalau Yesus melakukannya, dan siapa dia? Siapa dia? Dia Allah yang jadi manusia. Ya. Dialah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Namun, dia sangat bergantung kepada Allah melalui doa. Yesus sangat bergantung saudara pada doa begitu rupa sehingga saudara dia tidak mungkin dapat berfungsi di dalam pelayanannya yang Allah Bapa sudah berikan kepada dia lepas dari doa. Saya ulangi lagi saudara. Dia tidak mungkin bisa berfungsi dalam pelayanan yang Bapa tugaskan kepada dia dalam dunia ini tanpa berdoa. Dia tidak mungkin bisa laksanakan itu. Betapa pentingnya soal ini saudara, doa ini dalam kehidupan Yesus. Tadi saya sudah singgung dalam kitab Kejadian. Mari kita lihat Kejadian pasal 3. Ya. Kejadian 3 ayat 8a, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara. Saudara boleh perhatikan ini.
Ya, saudara mungkin belum pernah melihat hal tersebut, dan saya percaya Tuhan mau membuka mata kita soal doa ini, saudara. Mulai dari kitab yang pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 3 ayat 8a. Kejadian 3 ayat 8 bagian A, ketika mereka, siapa mereka? Adalah manusia pertama, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Mari kita pelajari ayat ini. Perhatikan saudara, Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman itu pada waktu sejuk hari. Dan saudara, ini pertama kali kita mendapat gambaran, pertama kali kita mendapat petunjuk bahwa saudara ada satu pola, ada satu kebiasaan, pola di mana tiap sore katanya, pada waktu sejuk hari Tuhan itu selalu turun. Dari sorga dia turun pada waktu sejuk hari, itu di sore hari, matahari mau terbenam, akhir dari sebuah hari, saudara, Tuhan selalu turun. Tuhan selalu datang mau ngapain? Ya, mau bersekutu bersama dengan pria dan wanita, Adam dan Hawa yang dia ciptakan dan tempatkan di Taman Eden itu setiap hari. Di tempat, saya nggak tahu, di tempat yang mungkin sudah ditentukan, saudara, Allah datang, saudara, di Taman Eden, saudara, maka Adam dan Hawa siap untuk bertemu dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggris, saudara, ya, mereka mendengar voice, mereka mendengar suara Tuhan. Ya, bukan hanya mendengar suara Tuhan lagi datang jalan-jalan ke dengan derap kaki, bukan. Bahasa Inggris katakan mereka mendengar voice of God. Jadi satu suara Allah yang audible, satu suara verbal Allah, saudara. Ya, they heard the voice of the Lord. Jadi mereka mendengar suara Tuhan. Saudara rindu mendengar suara Tuhan? Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Mereka mendengar suara Tuhan dan Tuhan selalu datang pada saat sejuk di sore hari itu. Nah, menarik kalau kita lihat Tuhan, mereka mendengar suaranya Tuhan berjalan. Apa artinya berjalan? Artinya ya berjalan bukan lari, saudara. Mereka tidak mendengar suara Tuhan dia bersuara sambil lari. Geduk lagi dikejar-kejar. Enggak. Bukan seperti itu, saudara. Dia bukan berlari tapi berjalan. Artinya ini menyiratkan kesantaian, kenyamanan, apalagi ketenangan. Dia jalan dengan santai. Ketentraman, kelegaan, saudara. Ini langkah-langkah Allah yang stabil, saudara. Jadi apa yang kita pelajari di sini, ini hubungan manusia pertama dengan Allah, ya, itu bukan balap-balapan, nggak ada. Ya, siapa yang bisa berlari paling cepat, Tuhan atau manusia? Jadi balap, bukan, saudara. Hubungan persekutuan antara Allah dan manusia, saudara, adalah bukan cepet-cepetan, tapi soal berjalan tiap hari dengan Tuhan di dalam ketenangan, di dalam ketentraman, saudara, dalam kestabilan langkah-langkah tersebut. Dan saudara, kita bukan lomba cepat-cepat, tapi kunci untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan Allah berjalan setiap hari dengan Tuhan, berjalan setiap hari dengan Allah. Jadi ini rutin, ini merupakan pola. Saudara, mereka mendengar suara Tuhan. Mereka mempunyai hubungan setiap hari. Ya, kalau saya boleh kembangkan, kita juga berdoa setiap hari. Kita membaca firman setiap hari. Bukan Senin Kemis, saudara. Ya, kita mencari Dia setiap hari. Ini kuncinya. Jadi konsistensi.
Di dalam saudara hubungan kita ada waktu tertentu di mana Tuhan datang dan kita datang, dan ada pertemuan saudara di Taman Eden yang sejuk, dan kita mendengar suara Allah bukan lari-lari tapi dia berjalan dengan tenang. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, lagu bahasa Inggris I come to the garden alone. Ya saudara, satu lagu indah saudara. Bagaimana orang yang menulis lagu ini dikatakan dia berjalan di taman dan dia mendengar suara Allah, berjalan bersama-sama dengan dia dalam ketenangan, dalam kesejukan. Dan yang perhatikan saudara, jadi mereka mendengar suara Allah berjalan, tapi perhatikan, ya, mereka mendengar suara Allah bukan tinggi di sorga, enggak. Mendengar suara bukan tinggi nun jauh di sana dari sorga, tapi kita lihat mereka mendengar suara Tuhan berjalan di mana? Halo, di mana saudara? Di udara, di ruang angkasa, di taman. Di taman, saudara, artinya apa? Inilah hal yang indah kalau kita bicara tentang doa dalam firman Tuhan. Inilah hal yang indah kalau kita bicara bersekutu dengan Tuhan, saudara. Kita tidak perlu mendaki ketinggian untuk mencapai surga. Gak bisa saudara. Tuhan yang mau datang ke dunia ini. Tuhan yang mau datang ke tempat saudara. Tuhan turun ke tempat tinggal di mana saudara berada dan memberikan waktu. Tapi kita juga harus menyambut, kita harus datang. Kitab Yakobus mengatakan, gila hampiri dia, dia hampiri kita. Saudara, siapa kita mau memanjat sampai ke sorga untuk mendengar suara Tuhan? Enggak, dia datang, turun ke taman, berjalan saudara dengan santai. Pada saat sejuk sore hari, saudara, saya mau mengatakan saudara, kalau saudara memberikan waktumu kepada Tuhan, kita tidak naik, Tuhan yang turun untuk berjumpa dengan kita umatnya. Amin saudara. Berikan waktu yang terbaik. Jadi inilah pola yang sudah ditetapkan dalam Alkitab, dalam persekutuan yang pertama dari manusia pertama dalam kitab Kejadian, yaitu saudara, jika saya dan saudara menetapkan satu janji bahwa setiap hari untuk saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam doa, maka saat saudara mengambil keputusan itu dalam hatimu, maka saat saudara mulai berbicara dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan turun. Aku akan turun menghampiri engkau. Saya percaya itu saudara. Tapi berapa banyak waktu dan kerinduan seperti yang dipunyai oleh Adam dan Hawa. Ini persekutuan manusia pertama waktu dia diciptakan dia kayak begini, belum ada yang lain, belum ada urusan yang lain. Makanya saya berani mengatakan bahwa maksud tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk bersekutu dengan dia, untuk intimasi dengan Tuhan. Belum ada urusan yang lainnya. Walaupun Adam disuruh juga mengatur Taman Eden juga, saudara, memberi nama binatang-binatang, ya. Tetapi saudara, kita sudah melihat itu, ya. Tuhan mau turun, ya. Jadi saudara tidak peduli di mana saudara berada. Kalau saudara mengambil waktu untuk berdoa dan mencari Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan menemui saudara. Tidak masalah di mana saudara berada, ya. Saudara berdoa dan dia akan datang ke tempat saudara berada. Dan terjadilah saudara satu intimasi. Ya, Tuhan akan berbicara dengan saudara, sebab Adam dan Hawa mendengar audible, the voice of God. Terjadi persekutuan antara manusia dengan Allahnya, ya. Dan perhatikan kapan itu terjadi. Kapan Tuhan turun dari sorga ke bumi. Tadi Alkitab katakan pada saat sejuk sore hari. In the cool evening breeze, bahasa Inggris katakan. Pada saat sejuk sore hari. Jadi saya garis bawahi kata sore hari, tapi bahasa Inggris ada pakai kata cool. Tatkala sejuk di sore hari, ya, setelah terik panas seharian matahari itu, maka saya boleh katakan tempat berdoa adalah satu tempat yang sejuk. Yang percaya katakan amin. Tempat kita bersekutu dengan Allah adalah tempat
yang menyegarkan seharusnya, yang menyejukkan kita, ya. Tempat yang paling menyegarkan yang dapat saudara dan saya kunjungi adalah kita benar-benar setelah kita mengalami sesuatu mungkin dalam hidup ini, atau walaupun sudah tidak mengalami tantangan apapun saudara, tapi kita lihat Adam dan Hawa, mereka belum ada masalah, tapi mereka datang ke satu tempat di mana mereka disejukkan. Saya mau berkatakan saudara, kalau saudara ambil waktu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara membuka dirimu, saudara ada kesejukan ilahi, persekutuan yang indah, dan gimana ya, di dalam hati kita, di dalam jiwa dan roh kita, saudara akan menawarkan the cool evening breeze. Saudara akan mendengar hembusan nafas Allah, dan saudara mendengar suara, dan itu dalam satu situasi yang sejuk, nyaman kita dengan Allah, hati kita disegarkan, roh kita, pikiran kita disegarkan. Itu sesuatu yang menyenangkan, saudara. Jadi Tuhan berkata, mari datanglah ke tempat yang sejuk ini umatku. Aku akan menyegarkan engkau. Ini satu tempat yang menyenangkan bagimu, dan aku sudah siapkan tempat itu bagimu di Taman Edenku. Aku akan meringankan bebanmu. Aku akan mengangkat kekhawatiranmu. Aku akan melepaskan engkau dari pergumulan, ketakutan, dan siksaan mungkin yang mengganggu hati pikiranmu. Mari umatku, ambillah waktu di Taman Edenku. Aku datang, aku mau bersekutu dengan engkau. Rasakan kesejukan yang akan berhembus pada pikiran dan jiwamu. Kamu tidak akan takut lagi. Waktu aku datang bersekutu dan engkau datang kepadaku, kamu tidak akan mendengar suara ular. Ular ada di situ, saudara. Kamu tidak akan mendengar suara ular, tapi kamu akan mendengarkan suaraku berjalan-jalan dengan tenang, dengan santai. Di tempat yang sejuk itu ada penyegaran dalam hidupmu. Saudara, seringkali kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu kita jadi alami. Kenapa? Karena kita melupakan tempat ini. Lagu itu dalam bahasa Inggris, What a Friend We Have in Jesus. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Betapa satu pain ya, yang tidak perlu, satu kesakitan, satu ketakutan yang tidak perlu, yang kita bawa tanggung. Kenapa? Kita tidak menaruhkannya di dalam persekutuan kita dengan doa. Kita tidak mengalami the cool evening breeze, sehingga beban itu kita pikul, dan aniaya, saudara, iblis senang mau merusak itu, saudara. Iblis sedang mendatangkan aniaya dan tekanan dalam hidup kita. Tapi saudara, mari ambil waktu. Itu sebabnya gereja memikirkan pada minggu-minggu ini kita berdoa dan berpuasa. Kita temui Tuhan di Taman Eden, ya, haleluya. Ya, ada the cool evening breeze. Saudara, kalau saudara perhatikan, saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada saudara. Ya. Kira-kira apa sih yang diomongin antara Adam dan Hawa dengan Tuhan? Pernah mikir gak, saudara? Tuhan datang pada saat sore hari yang sejuk itu, yang teduh itu, dan manusia ada menyambut kedatangannya di situ. Lantas mereka berjalan dalam ketenangan bersama-sama. Apa yang ngomongin? Apa yang Tuhan ngomong? Atau apa yang manusia cerita kepada Tuhan? Pernah pikir, saudara? Sebab begini, saudara, Adam dan Hawa belum punya anak. Dia gak sibuk ngurusin anak. Kadang-kadang ngurusin anak, saudara bisa stres. Akhirnya saudara, kita gak punya waktu untuk berdoa, mungkin. Tidak selalu, ya. Tapi Adam dan Hawa belum punya anak, ya. Gak ada sakit penyakit, saudara. Mereka belum punya persoalan, gak ada persoalan.
Tidak ada kebutuhan finansial, tidak ada dilema atau apapun dalam hidup mereka. Tetangga belum ada, saudara, baru mereka berdua. Tetangga yang rese sama saudara, yang gangguin saudara, belum ada. Tetangga yang bikin ulah, belum ada. Itu semua belum ada, saudara. Mereka tidak memiliki pergumulan, dilema, masalah. Pertanyaannya, apa yang mereka omongin kalau gitu sama Tuhan? Apa yang mereka laporin? Wah, nggak ada masalah, nggak ada penyakit, ya, nggak ada anak, saudara. Kesimpulannya begini, kalau begitu, doa yang pertama dulu itu di Taman Eden bukan karena masalah, bukan karena ada masalah, karena memang tidak ada masalah. Tetapi saudara perhatikan, sepertinya doa waktu dulu itu pada awalnya di Taman Eden tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah. Sekarang memang kita punya banyak masalah karena dosa sudah masuk. Tapi doa dulu itu tidak ada hubungannya dengan dilema, dengan krisis, dengan kesulitan, saudara. Dalam keadaan aslinya doa itu adalah lebih tentang relationship, hubungan kita dengan Tuhan ketimbang yang lain. Biar saudara sadari itu. Motivasi doa yang paling murni kalau begitu, yang ada pertama-tama di Taman Eden adalah aku ingin bersama Tuhan. Aku ingin bersama pun Tuhan. Aku rindu untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, mungkin alasan mengapa beberapa dari saudara selalu saja mengalami masalah dan kesulitan dalam hidupmu. Apakah jangan-jangan itu merupakan cara Tuhan supaya saudara, Tuhan dapat membuat saudara membangun hubungan dengan dirinya. Saudara akan tetap dalam krisis sampai saudara belajar, saudara, apa itu intim dengan Tuhan. Dan jika saudara tidak berdoa, siap-siaplah krisis selalu akan menghantam hidupmu. Karena Tuhan akan membuat saudara selalu berlutut. Dan dia akan mengizinkan mungkin masalah persoalan datang dalam hidupmu supaya memaksa saudara untuk datang kepada dia. Ini yang Tuhan mau. Motivasi awal daripada doa yang paling murni adalah persekutuan dengan Tuhan. Dalam surat Ibrani dikatakan, saudara, mereka yang Tuhan cintai, mereka yang Tuhan kasihi, dia tegur. Mereka yang Tuhan cintai, dia hajar, saudara. Ya. Kalau saudara mengabaikan Tuhan, kalau saudara lebih senang dengan media sosial, kalau saudara lebih senang dengan Netflix dan TV, saudara, atau apapun, lebih daripada mencari wajah Tuhan. Saya nggak senang juga ngomong begini, sebab mau nggak mau saya nunjuk kepada saudara, tapi 3 jari juga nunjuk kepada saya. Ya kan, kita hamba Tuhan juga ada dalam bahaya, saudara, kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena kesibukan. Soal pelayanan itu bukan sesuatu yang enteng-enteng. Kita kadang-kadang tersedot waktu dan tenaga di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita sudah capek dan kita lupa untuk berdoa. Dan krisis datang, tantangan datang, persoalan datang, penyakit datang, saudara. Dan Tuhan mau saudara mengizinkan segala perkara, sebab dia memanggil umatnya untuk datang mengambil tempat di Taman Edennya Tuhan dan mengalami kesejukan hadiratnya dan mendengarkan suaranya berseru memanggil saudara. Mari umatku, datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat, yang letih lesu, aku mau memberikan peristirahatan bagimu. Itu kata Tuhan. Biarlah prioritas kita adalah berhubungan dengan Tuhan. Biarlah prioritas utama saya dan saudara
Dan saya mau bilang, katakan hal-hal lain Tuhan akan urus. Haleluya. Hal-hal lain saudara akan baik-baik saja kalau saudara mempunyai perhubungan dengan Tuhan dengan benar. Yohanes pasal 17 ayat 11, dalam doa Yesus kepada Bapa, di Yohanes 17 ayat 11, Yesus berdoa, dia bilang begini, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka," garis bawahi, "menjadi satu sama dengan seperti kita." Yesus berdoa supaya murid-muridnya, umatnya menjadi satu sama seperti kita. Dan ini menjadi satu dengan kita itu diulang-ulang, saudara. Diulang di ayat 21, diulang lagi di ayat 22, diulangi lagi di ayat 23. Jadikan kami satu ya Tuhan. Ini doa Yesus. Jadikan umatmu itu satu dengan kita. Jadikan kami satu. Jadi saudara, tujuan murni daripada doa yang sudah dipaparkan di Taman Eden Allah, seperti yang juga didoakan oleh Yesus, adalah manunggal, menjadi satu dengan Allah. Tujuan murni doa bukanlah agar Tuhan kasih apa-apa sama kita, ya boleh aja, gak salah juga. Tapi tujuan awal, tujuan murni bukanlah agar Tuhan memberi saudara, mengabulkan apapun permintaan saudara, tidak salah juga saudara. Tapi tujuan murni doa adalah, perhatikan ini, agar sikap kita menjadi satu dengan Bapa. Tujuan murni pada doa adalah supaya roh saya boleh bersatu dengan roh Allah. Tujuan murni daripada doa adalah supaya sifat saya menjadi satu dengan sifat Sang Bapa, saudara. Mata saya menjadi satu dengan mata Bapa. Hati saya menjadi satu dengan hati Bapa. Kerinduan saya menjadi satu dengan kerinduan Tuhan. Cara berpikir saya menjadi satu dengan cara berpikir Tuhan. Kasih saya jadi satu dengan kasih Allah. Apalagi saya mengampuni juga seperti Dia mengampuni, dan seterusnya. Saya berjalan, saya bertindak, saya hidup seperti Dia juga bertindak dan hidup. Itu kita wujudkan di dalam doa kita. Saya melayani karena kita adalah satu. Jadi itu motivasi doa yang tertinggi. Yang sekunder baru ya tadi itu kita boleh minta, itu sekunder, saudara. Bukan primer sebenarnya. Ya, motif doa tertinggi yang paling murni adalah persekutuan, penyatuan, kemanunggalan manusia dengan Allahnya. Itu yang ada di Taman Eden. Ya, Kejadian pasal 2 kalau kita lihat tadi, saudara. Di Kejadian pasal 2 ada ayat mengatakan yang sering saya bacakan pada konseling pernikahan, saudara. Manusia atau laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk apa? Bersatu dengan istrinya. Nah, ini satu gambaran. Sebab Rasul Paulus mengulangi dalam surat Efesus pasal 5, ya, dia kutip Kejadian pasal 2 ini bahwa seorang pria atau manusia akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Cuma dia gambarkan bahwa pernikahan seorang pria dengan seorang wanita itu seperti pernikahan Kristus atau hubungan Kristus kepala gereja dengan kita gereja Tuhan. Mau terjadi pernikahan atau mau terjadi persatuan. Itu tujuan, dan itu Paulus ambil dari kitab Kejadian yang bicara tentang persekutuan yang murni manusia pertama. Saudara, gereja Tuhan sebagai pengantin Kristus, saya kira menjelang akhir zaman di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Dia akan mengangkat gerejanya, saudara, di muka 3,5 tahun aniaya besar akan terjadi pernikahan anak domba Allah. Tetapi kalau dari sekarang kita malas berdoa, saya takut kita nggak termasuk di situ loh, saudara. Sebab semakin Tuhan akan datang di zaman akhir ini, keintiman
pengantin pria dengan pengantin wanita itu akan semakin intens. Ya, saudara, ya suami istri, ya, kita saling mencintai dan kita intim. Nah, waktu intim kita berpelukan, bukan saudara? Suami istri berpelukan. Ya, suami cium istri cium, ada pelukan yang hangat, intimacy. Itu hubungan, itu gambaran saja. Keintiman yang terjadi antara pria dan wanita itu dalam pernikahan menjadi gambaran keintiman antara gereja Tuhan pengantin wanita itu dengan Tuhan. Dan semakin itu di akhir zaman semakin dekat, saudara. Keintiman itu harus terjadi. Kalau saudara bosan berdoa, kalau saudara malas berdoa, saya takut kita ketinggalan, saudara. Bukan mau nakut-nakutin, sebab gereja Tuhan akan disingkirkan. Di zaman akhir ini pergi jauh daripada antikristus. Kapan itu? Kalau lihat tanda-tandanya di zaman akhir ini tidak akan lama lagi. Masih saudara sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, saudara. Ya, jadi kesatuan. Tuhan mau lebih intim. Amin, saudara. Menyatu, manunggal dengan sarananya apa? Pujian, sembahan, doa. Ya kita anggap ya dari dulu sudah ya kita harus selalu menekankan hal ini. Dan kita mengambil waktu saudara, minggu depan, boleh besok, mari ambil waktu berdoa, berpuasa. Ya, alami Tuhan, lihatlah pertolongan daripada Tuhan. Saudara, jadi Yesus bukan hanya mengajar tentang doa, dia bukan hanya menyanyi lagu-lagu tentang doa itu gampang, saudara. Dia bukan hanya ngangguk-ngangguk, ya betul harus berdoa, ya. Tapi dia juga berdoa. Kita boleh membahas dan saya boleh berkhotbah sampai urat hijau keluar. Tapi kalau saya tidak berdoa dan saudara tidak berdoa, nggak ada gunanya itu semua. Jadi perhatikan Yesus. Sekali lagi saudara, Yesus bukan manggut-manggut tanda setuju saya harus berdoa. Yesus bukan cuma nyanyi-nyanyi lagu doa. Dia bukan cuma ngajar soal berdoa, tapi Yesus juga berdoa dan doanya ini ngeri, saudara. Oh kok ngeri? Perhatikan, Sang Juru Selamat. Siapa dia? Anak Allah. Allah dalam rupa manusia, dia kedapatan sering berdoa. Dia bukan manusia biasa. Jadi saudara, sekali lagi saudara, tujuan saya dan saudara dalam doa bukan hanyalah sekedar supaya dilema saya dapat dihancurkan, persoalan saya dapat dipecahkan. Tetapi tujuan saya berdoa adalah supaya saya manunggal. Saya menjadi satu dengan Allah. Saya menjadi satu dengan Yesus. Saya menjadi satu dengan Bapa. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus berdoa? Mengapa Yesus berdoa? Kan dia Allah. Tapi saudara, kita tahu bahwa Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini dan Bapa memberikan tubuh daging kepada Yesus. Itu surat Ibrani. Ya, Yesus diberikan tubuh daging, tubuh manusia, sehingga dalam Yesus itu kealahan unik. Dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Kita dapat melihat Allah dalam bentuk rupa Yesus. Potret Allah kita lihat dalam Yesus. Sebab Tuhan Bapa memberikan daging kepada Yesus, dia 100% manusia sekarang ini. Dan saudara, Yesus harus berdoa. Injil Lukas, dari 4 Injil cuma 1 Injil ini, Lukas menekankan tentang Yesus sebagai manusia dan bagaimana dia sebagai manusia bersangkut paut kepada Allah dan manunggal dengan Allah di dalam doa. Lah kalau Tuhan Yesus saja seperti itu, bagaimana kita? Bagaimana saya? Yesus Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia, dia harus bersangkut paut kepada Roh Kudus. Dia harus bersangkut paut membina hubungan dengan Allah di dalam doa. Makanya 7 kali, kalau saya tidak salah, 7 kali di 7 tempat berbeda dalam Injil Lukas kita ketemukan Yesus berdoa. Dia perlu berdoa.
Nah, Lukas 3 ayat 21 tadi kita sudah lihat bahwa tujuan utama baptisan adalah saudara Yesus menyerahkan diri kepada Tuhan. Yesus menyerahkan kehendaknya, dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan jalan hidup dan tujuan hidupnya kepada Tuhan. Dia lalui baptisan air itu. Ya. Jadi saudara, dalam baptisan air Tuhan mau berbicara bahwa biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan, biarlah jalanmu bukan jalanku yang terjadi, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Ya. Dan ketika Yesus melakukan hal tersebut, posisi dia sedang berdoa. Jadi saudara berdoa waktu dia dibaptis, seakan-akan Tuhan mau berkata, bukan kehendakku, bukan jalanku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Aku sepenuhnya tunduk dan taat kepada kehendakmu. Engkau dan aku satu. Jadi saudara, sekali lagi Yesus bukan hanya sudah menyerahkan dirinya saudara dalam baptisan, tapi juga Yesus berdoa. Yesus menyadari bahwa tanpa doa, perhatikan ini. Yesus, Allah yang menjadi manusia, menyadari bahwa tanpa doa, Yesus tidak akan dengan sepenuhnya bisa melakukan kehendak Bapa. Ya. Loh, kan dia Allah. Ya. Tapi dia berdoa. Dia Allah yang jadi manusia. Dan dia tidak dapat sepenuhnya menerima dan melakukan kehendak Bapa kecuali dia berdoa. Dan waktu dia berdoa, di situ dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Saudara, menarik sebagai ayat terakhir Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Coba serta. Jadi waktu Yesus jadi manusia, dia sudah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara perhatikan di sini saudara, di ayat 9 dikatakan saat Yesus berdoa, bukan doa yang bagaimana, tapi dikatakan dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Keluhan ini bukan keluhan gimana ya, bukan keluhan negatif saudara ya. Ini keadaan Yesus di Taman Getsemani. Dikatakan saudara, sesudah saat dia berdoa, maka dia menjadi sesuatu. Sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Jadi saudara, setelah Yesus berdoa, dia menjadi, Alkitab katakan, pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Jadi saudara, maksudnya begini, saat Yesus berdoa dia menjadi. Artinya ada pengalaman. Ada pengalaman yang akan membuat dia menjadi sesuatu. Ya. Pengalaman Yesus waktu dia berdoa dengan air mata. Waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka itu melengkapi Yesus sepenuhnya untuk menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi kita. Kalau kita terapkan itu dalam hidup kita, saudara, sama saja. Pengalaman hidup yang saudara alami, tangisan saudara, ya, kepahitan barangkali yang saudara alami, air mata saudara, yang saudara jeritkan kepada Allah di dalam doamu, seperti Yesus ini satu jeritan yang keras, yang kuat di Taman Getsemani. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman itu membuat Yesus menjadi sesuatu, menjadi sumber, menjadi berkat, sumber keselamatan untuk saya dan saudara. Masa-masa berat dalam hidupnya, masa-masa kekecewaan yang Yesus alami, dan dia berdoa, dia bergumul, saudara. Saat-saat pengkhianatan terjadi yang dialami oleh Yesus, dan dia berdoa dengan tangisan yang kuat tentang hal itu semua. Di Taman Eden,
Ya saudara, setiap kali saya pergi saudara ke Israel, saudara 8 kali, dan kita selalu datang ke gereja itu di mana di dalamnya terdapat batu yang diperkirakan di situ Yesus jatuh berlutut, keringatnya berdarah di situ. Saudara, saya berdoa dan kita emang nggak bisa lama sama orang antre. Tetapi saya dapat membayangkan kayak apa Tuhan dalam keadaannya seperti itu di Taman Getsemani. Nah saudara perhatikan, Yesus berdoa untuk bisa bertahan. Dia menaikkan permohonan doa dengan tangisan yang kuat. Dan saudara, saya nggak tahu stressing apa yang dialami oleh Yesus begitu rupa. Dan perhatikan, itu bahagian. Dan Yesus harus taat. Sebab itu akan menjadikan, itu akan memproses hidup Yesus, menjadikan dia sebagai juru selamat kita. Jadi saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika saudara mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Kenapa? Karena ada stressing, karena ada pergumulan, ya. Saudara, kita mencampur, perhatikan, kita mencampur kekecewaan saudara. Saudara mencampur rasa sakit, perjuangan dan cobaan, beban apapun dalam kita saudara alami, kita mencampurnya dengan doa dan proses itu merubah. Saudara, doa akan merubah hidup saya dan saudara. Tekanan berat yang saudara alami dalam hidup ini, air mata yang saudara alami karena banyaknya persoalan, dan saudara lari ke bawah kaki kayu salib Yesus, dan saudara berseru dan berdoa dan meneteskan air mata. Saudara, kita tidak dapat membandingkan perasaan berat kita dengan apa yang Yesus alami di Gunung Golgota, di Taman Getsemani. Dia tertekan sampai keringatnya seperti darah. Tapi itulah sesuatu saudara yang membuat dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi juru selamat kita. Jadi saudara, saat-saat kepahitan saudara hadapi, maka pada saat yang sama intensitas doa naik. Pada saat tantangan yang Yesus alami, maka pada saat yang sama intensitas doa Yesus itu berseru kuat dan bertambah naik saudara. Yesus menghadapi cobaan dengan intensitas doa. Jadi waktu saudara mengalami kesulitan, keberatan, saudara, itu saatnya kita berseru, itu saatnya kita menangis, itu saatnya kita berdoa, dan lihatlah proses yang Tuhan sedang kerjakan di situ. Saat kepahitan datang itu dihadapi dengan intensitas doa yang naik. Seringkali saudara, kalau saat tantangan datang kita malah loyo. Saat tantangan dan kepahitan datang kita malah berhenti berdoa. Jangan. Itu justru saatnya di mana kita saudara mengembangkan satu intensitas doa seperti Yesus sampai keringatnya bercampur dengan darah. Mungkin saudara tidak akan berdoa seperti itu saudara. Hanya Yesus yang saudara berdoa seperti itu. Ya. Jadi Yesus mengalami satu musim doa panjang yang saudara, yang menyayat hatinya saudara. Di mana dia mencurahkan dirinya untuk apa? Untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Yesus tertekan dia berdoa. Ketika Yesus terluka dia merintih kepada Tuhan. Dia mengerang saudara. Dan saya menarik ya, saya mungkin tutup dengan ini. Dalam versi Amplified Bible di Ibrani yang kita baca tadi saudara. Sebenarnya saudara dia berdoa sebab itu dalam bahasa Inggris ya, Amplified Bible, tapi begini. Dalam doa Yesus di Ibrani pasal 5 ayat 7 itu ya, adalah dia dalam ketakutan. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan gara-gara tekanan yang berat ini. Seperti itu mungkin versi Amplified Bible. Jadi dalam doa Yesus ya di Ibrani pasal 5 ayat 7, cobaan yang aku alami tidak akan membuat aku terpisah darimu ya Bapa. Justru itu akan membuat saya semakin menyatu dengan Engkau. Jadi Yesus bilang begini, saya tidak akan membiarkan kengerian perpisahan dengan Bapa itu terjadi dalam hidupku.
Dia berseru, berdoa di tengah-tengah tekanan yang dia hadapi. Dan Amplified Version Bible mengatakan bahwa saudara, dia tidak akan membiarkan kengerian perpisahan dari Bapa. Justru itu membuat semakin intens dia berdoa. Saudara, kekecewaan yang saudara alami, hati yang hancur, pertanyaan-pertanyaan saudara, pergumulanmu, kekecewaanmu. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi dalam hidupku? Tetapi saudara harus campur itu semua dengan doa. Dan ada satu kengerian di mana Tuhan jangan sampai hal-hal ini membuat aku mundur daripadamu. Biar hal-hal ini justru membuat aku lebih intens berdoa kepadamu. Jadi saudara, simpel saja doa Yesus itu begitu kuat. Yesus berdoa dan saya dan saudara juga harus berdoa. Saudara akan dipakai Tuhan jika saudara berdoa. Saudara akan diurapi Tuhan jika saudara berdoa. Saudara akan memiliki hikmat jika saudara berdoa. Saudara akan memiliki anugerah Tuhan ketika saudara berdoa. Pintu sorga akan terbuka ketika saudara berdoa. Semua saudara dapat kembangkan. Saudara dapat mendapatkan semua yang saudara butuhkan secara finansial pun ketika saudara berdoa. Segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini Tuhan akan menyokongnya, menopangnya dan menyediakannya waktu saudara berlutut dan bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Saat saudara kesepian, berdoalah. Saat saudara putus asa, berdoalah. Saya mau bilang begini saudara, saat Tuhan mengizinkan ujian dan cobaan datang, itulah saat untuk saudara berdoa dan berseru, Tuhan jangan sampai tekanan ini membuat aku mundur. Itu sesuatu yang ngeri. Aku tidak mau mundur. Aku semakin akan merangkul engkau sebab mundur sebuah kengerian yang besar. Itu versi Amplified Bible saudara, dari doa Yesus. Itulah inti doa Getsemani. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita bangkit berdiri.